Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini, dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Oke guys ya, kita masih di kondisi prahara ya yang melanda hubungan Vicky dan Tuba yang sebelumnya itu sudah berjalan dengan sangat mulus sekali selama 1,5 tahun. Namun siapa yang menduga munculnya masalah yang membuat seluruh fansnya Vicky dan Tuba terhenyak ya, gak percaya ya, dan terlebih lagi bertanya-tanya ya apa yang terjadi. Apakah ini masalah ringan atau masalah yang fatal yang bisa membuat hubungan Vicky dan Tuba end selamanya? Yang paling tahu apa yang terjadi tentu saja adalah Vicky dan Tuba sendiri ya. Dan tentu masalah ini adalah masalah privasi mereka semestinya. Namun karena hubungan mereka ini telah mereka publish secara terbuka, tidak ada yang ditutupi selama ini, maka wajar jika ada tuntutan dari orang-orang yang mengikuti kisah mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Vicky dan Tuba sudah jadi public figure di Indonesia, maka semestinya Vicky menyadari ini dan segera memberi informasi selengkapnya tentang apa yang terjadi. Karena jika itu tidak dilakukan, maka asumsi akan berkembang, opini pun akan berkembang dan bisa semakin merunyamkan masalah ya. Vicky memang sudah menyampaikan penjelasannya, tapi itu masih menyisakan berbagai pertanyaan. Apalagi yang mungkin bukan aku saja ya yang menyadari bahwa di video terakhir Vicky bersama keluarganya terlihat Vicky sudah tidak lagi mengenakan cincin pemberian Tuba di jarinya. Makin membuat penasaran kan? Dari penjelasan Vicky terbaca bahwa permasalahan utamanya adalah tetap tidak diizinkannya Tuba menikah sebelum usai kuliah. Oke, jika memang ini permasalahannya berarti antara Vicky dan Tuba sendiri nggak ada masalah dong. Mudah-mudahan demikian adanya. Karena permasalahannya akan jauh lebih ringan ya. Namun jika antara Vicky dan Tuba juga ada masalah, nah ini sudah menjadi masalah berat ya. Umpamanya begini guys. Seperti yang aku perkirakan di video sebelumnya, Vicky sudah, seperti yang disampaikan Vicky juga, dia sudah meminta pada orang tua Tuba agar mengizinkan Tuba menikah sebelum usai kuliah, dan itu ditolak dengan alasan ya dari mereka ya. Dan mungkin konsekuensi penolakan ini Vicky harus menghentikan hubungannya dengan Tuba yang mungkin ya, ini masih menurut aku ini persyaratan dari Mama Eva sebagai upaya tekanan bagi keluarganya Tuba. Saat Vicky menyampaikan ke Tuba mereka harus menghentikan hubungan karena tidak disetujui permintaan agar Tuba diizinkan menikah sebelum usai kuliah, Tuba mungkin gak terima ya. Karena sebelum-sebelumnya Vicky sendiri gak masalah menunggunya sampai selesai usia kuliah. Tuba bisa saja menganggap Vicky tidak menepati janjinya untuk menunggunya sampai usia kuliah. Sementara Vicky harus mengikuti keinginan keluarganya. Disinilah mungkin ya, jika benar begini kejadiannya, inilah yang mungkin menjadi masalah antara Vicky dan Tuba. Jika ini yang terjadi, berarti Tuba sakit hatinya karena merasa Vicky tidak menepati janjinya. Ini parah ya, karena Tuba sejak awal mengatakan paling tidak suka jika dia dibohongi. Jadi ini bisa fatal guys. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Tuba memaklumi bahwa keputusan Vicky dan keluarga untuk break ya hubungan dengan Tuba semata tujuan baik sebagai bargaining ya, atau tekanan atau bentuk keseriusan mereka untuk segera bisa membawa Tuba ke Indonesia agar Vicky dan Tuba halal. Kita doakan yang terbaik, guys. Are we more logical or emotional?
write her. You're gonna write mine. I'm gonna write yours. Yes, Satu, udah dua, tiga. Okay, if I'm fit. Logical. Yeah, I mean that's just how how it is. I'm saying. Sometimes you're emotional too. Sometimes. Sometimes, 10% of the time, but you 90%. But when you become emotional, But more logical. Say more. See, benar. sometimes I'm logical too. Enggak banget. No. Next. Aku ingin membahas kondisi Vicky dan Tuba pasca berpisah ini ya. Tadi itu cuplikan dari video terakhir mereka di mana mereka sama-sama menebak satu sama lainnya untuk mengetahui sedalam apa mereka sudah saling mengenal. Pertanyaannya tadi adalah apakah sekarang mereka sudah lebih logis atau emosional. Vicky menulis Tuba masih emosional dan Tuba menulis Vicky logis. Dari sini kita bisa mengetahui kondisi keduanya kini. Vicky lebih logis, makanya kita bisa lihat di video terbarunya bersama keluarga, Vicky bisa terlihat masih ceria ya, walau pasti perasaan sedihnya masih tetap ada. Tuba, aku sendiri takut guys membayangkan bagaimana kondisi Tuba pasca perpisahan yang sangat tiba-tiba ini. Soalnya dia itu emosional banget orangnya. Ingatkan foto buku tulis yang dibasahi genangan air mata yang dipost Tuba? Itulah kondisinya kini. Seram guys. Hal paling buruk bisa saja terjadi ya. Tuba saat ini kecewa karena orang tuanya tidak mengizinkannya menikah dengan Vicky sebelum usia kuliah dan juga kecewa karena Vicky tidak mau menunggunya sampai usia kuliah. Jika ini memang benar ya, tapi ini belum tentu benar ya. Jadi benar, jika ini benar ya, maka Tuba saat ini benar-benar tidak tahu mau ngapain lagi ya. Kemanapun dia menoleh yang dilihatnya jalan buntu. Ini screenshot ya dari DM seseorang ke Amal yang bertanya ya, yang artinya kira-kira, maaf Amal, aku dengar dari orang-orang yang nonton live kamu, Tuba tengah sakit dan sedang dirawat. Betulkah itu? Aku takut mereka hanya berbohong, tapi jika itu benar, semoga dia cepat sembuh kembali dan Allah menyembuhkannya. Kasihan Tuba, tetap semangat gadis muda. Dijawab Amal, itu benar, dengan emoji sedih ya. Ya, kondisi apa lagi yang bisa kita harapkan dari Tuba dalam keadaan ini ya? Mengharapkan Tuba tetap ceria, impossible ya. Dan ini bisa memburuk ya jika tetap Tuba merasa dia berada dalam situasi buntu, nggak tahu mau ngapain ya. Jadi di sini harus ada ya yang memberikan harapan lagi pada Tuba ya. Are we more introvert or extrovert? But this one I don't really have the correct answer. Okay. Satu, dua, tiga. Introvert. Introvert. Me, to be honest, I was like so freaking much extrovert Yeah, I know. when I met you. Yeah, Tuba, especially senior high school, no? Like, she was like going out and everything like that. And after she met me, Yeah, I became more introvert. she But I'm became this trying. princess here. But I'm trying to be extrovert. Even like, let's see, I don't know, I see a foreigner, I want to go and talk. I'm like why, Just like that. I wasn't like this before. There were 4 Koreans. Tuba, I want to talk. But yeah. Hal kedua, Vicky dan Tuba masing-masing menganggapku introvert, artinya tidak punya banyak teman. Mungkin di video bersama keluarganya Vicky bisa terlihat tegar, tapi setelah dia kembali ke Jakarta dan di malam sepi sendirian di kamarnya, tidak ada yang menemani, mau main ome gak mood, biasanya selalu kolan dengan Tuba gak bisa lagi, bisa stres itu. Dan kita tahu Vicky itu sering drop kesehatannya dengan tiba-tiba. Satu-satunya pelepasan kegalauannya hanya saat syuting Bus Jutawan yang itu tidak 24 jam ya. Di malam hari dia akan kembali ke kondisi kesendirian. Vicky pasti butuh teman untuk curhatnya. Saran aku, ada baiknya Vicky ngumpul bareng Ari, Tenggo, Denny untuk curhat permasalahannya. Mungkin ada masukan yang bisa mencairkan suasana atau membuka kembali pintu yang sudah
tertutup ya. Bisa saja Ari yang juga temannya Tugba sebagai penghubung ya ke Tugba menyampaikan pandangannya. Ari memang orangnya ceplas-ceplos ya. Tapi keceplas-ceplosan itu yang kadang-kadang bisa mencairkan suasana ya. Karena ya Ari bisa bebas untuk menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya ya. Untuk membantu mencairkan suasana dari Vicky dan Tugba ya. Tugba sendiri bagaimana? Tugba itu selain sudahlah introvert, gak punya teman, lagi di Ankara, tentu sangat tertekan. Untunglah saat ini ada Amal di Ankara. Dan aku ada dengarnya saat ini ya, Tugba yang lagi sakit itu tinggal bersama Amal di apartemennya Amal. Amal lah yang merawat Tugba. Really, like, I'm like you guys. I was surprised with everything. Figgy is my friend, Tuba is my friend too, so I want them, of course, to back together, you know? But it's all Allah destiny, this word. No one's know. Jadi kembali lagi ya, seakan ada kemudahan dari Allah pada kesulitan yang memang kita prediksi bakal terjadi ini ya, yaitu dengan datangnya Amal yang sebelumnya tidak ada niatan mau kuliah ke Ankara, tiba-tiba saja kuliah di Ankara. Itu tadi cuplikan singkat live-nya Amal ya, yang bertekad untuk membuat Vicky dan Tugba bersama lagi. Mungkin komunikasi antara Vicky dan Tugba sudah terhenti ya, tapi tentu saja Vicky tidak akan menolak ya jika yang menghubunginya, yang mau bicara dengannya adalah Amal. Seperti kondisi Tugba yang sakit ini, dari mana Vicky bisa tahu jika bukan umpamanya Amal yang memberitahu ya. Walaupun ada masalah di antara Vicky dan Tugba, aku rasa Vicky tidak akan menginginkan Tugba sakit ya. Gak mungkin rasanya Vicky membisu, tidak bereaksi apapun mendengar Tugba sedang sakit. Mudah-mudahan lewat upaya Amal, hubungan antara Vicky dan Tugba ya, kalau ada masalah di antara mereka selain tadi masalah tidak dapat izin dari orang tua Tugba, mudah-mudahan masalah lain itu bisa tercairkan ya dengan perantaraan Amal. Kita doakan ya guys. The most about each other. Is it physical or what are we talking here? Coba let's go one answer physical, one answer. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Like, I mean, Everything. yeah, you just told me today. My eyes. I mean, you told me once. Either my teeth or my eyes, but I asked you once and you said my eyes. Really? Cuplikan terakhir ini menjadi harapan terakhir kita guys. Agar ya hubungan mereka ini ya bisa lanjut kembali ya. Yaitu sudah saling sukanya Vicky dan Tugba sampai suka segalanya pada diri satu sama lain. Itu satu modal kuat ya untuk bisa keluar dari permasalahan yang menurut aku masih bisa diatasi ya. Ya katakanlah ya umpamanya kalau memang di antara mereka ada masalah ya mungkin dengan istilah jalan sendiri sekarang ini, istilah break ya, mungkin mereka bisa akan mengevaluasi ya bahwa memang ya pilihan terbaik di antara mereka itu adalah ya satu dengan lainnya. Sehingga kemudian mereka punya keinginan kembali untuk bisa bersama ya. Jadi intinya ya selalu ya seperti yang selalu disampaikan Vicky itu adalah adanya komunikasi ya. Jika komunikasi itu sudah berhenti ya itu akan berat ya. Makanya di sini ya kita ada harapan karena mungkin bisa Amal ya membuka komunikasi dari sisi Tugba, atau mungkin jika Vicky bisa curhat-curhatan dengan Ari bisa membuka komunikasi dari sisi Vicky ke Tugba ya.
untuk lebih mencairkannya. Karena sebenarnya mereka ini ya sudah cocok ya satu dengan yang lain. Gak ada masalah ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan sedikit itu wajar ya, sama manusia itu pasti ada ketidaksesuaian. Tapi tentu di sini tentu akan ada apa yang disebut toleransi ya, toleransi karena ya nggak mungkin mereka itu sama sekali tidak ada perbedaan ya. Oke, segitu aja video aku kali ini guys. Semoga berkenan dan tidak bosan terus nonton video-video aku. Dukung terus channel ini guys selaku sesama fans dan pendukung Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.